Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bahan bakar jenis solar kembali langka di Kabupaten Pali. Para sopir truk rela antre berjam-jam. Pria dengan gangguan jiwa mengamuk di kawasan Simpang 5 Talang Ubi Pali. Keberadaan ODGJ sudah sangat meresahkan warga. Jelang pemilu 2024 mendatang, Bawaslu Ogan Komering Ulu memperingati ASN untuk tetap netral dan tidak berpolitik praktis. Ya, jelang pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Ogan Komering Ulu memperingati aparatur sipil negara (OKU) untuk tidak berpolitik praktis. ASN harus tetap bersikap netral pada pemilu 2024 mendatang, sebab jika terbukti bersalah akan mendapatkan hukuman 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Bawaslu Ogan Komering Ulu mengingatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk bersikap netral menjelang pemilu 2024 mendatang. ASN dilarang untuk terlibat dalam politik praktis, berpihak dengan salah satu calon, dan juga tidak boleh berkampanye. Selain itu, aparatur sipil negara dilarang aktif menggunakan media sosial dalam membuat unggahan, mengomentari, serta membagikan salah satu peserta pemilu 2024 mendatang. Aturan tersebut menjadi pemandu bagi pemangku kepentingan untuk menyoroti perilaku ASN selama pemilu 2024. Jika ASN terbukti tidak netral, hukuman 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah di depan mata. Dan perangkat desa dan lembaga-lembaga negara ini, kalau dia terbukti, maka dia akan disanksi 1 tahun penjara, denda maksimal 12 juta. Itu tertera di pasal 494. Nah, undang-undang yang melarang bahwa ASN itu terlibat itu Undang-Undang 281 pasal 282, itu melarang ASN, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara dan perangkat desa untuk terlibat kampanye, terlibat ke partai politik. Netralitas aparatur sipil negara merupakan bentuk upaya menegakkan pemilihan umum jujur dan adil. Sebab ASN memiliki posisi strategis dalam pemerintahan atau birokrasi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan sebagai mesin yang handal untuk memenangkan pemilu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan 2 tersangka kasus korupsi kredit usaha rakyat sejak tahun 2021 hingga 2022 di Bank BUMN wilayah Muara II, Ogan Komering Ulu Selatan. Atas perbuatan keduanya, kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah. Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan akhirnya menetapkan 2 tersangka kasus korupsi di salah satu cabang pembantu Bank BUMN di wilayah Muara II, Ogan Komering Ulu Selatan. Keduanya merupakan mantan kepala cabang pembantu Bank BUMN berinisial EH dan seorang mantan anggota DPRD Oku Selatan periode 2019-2024 yang telah meninggal dunia berinisial EHS. Keduanya telah melakukan penyimpangan dalam penyaluran dana kredit usaha rakyat pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Atas perbuatan keduanya diperkirakan kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah. Namun pihak kejaksaan masih menunggu hasil resmi perhitungan dari auditor BPKP. Tersangka EH yaitu mantan pimpinan cabang pembantu pada kantor cabang pembantu Bank BUMN Plat Merah. Yang kedua, kami juga menetapkan tersangka saudara EHS, mantan anggota DPRD Oku Selatan, yang mana sekarang sudah almarhum tersangka yang telah meninggal, maka akan dilakukan penghentian penyidikan. Tentunya
Berdasarkan hasil penyidikan, tim kejaksaan menemukan indikasi penyaluran kredit usaha rakyat tidak tepat sasaran. Pihak kejaksaan akan mengeluarkan surat SP3 untuk tersangka EHS yang telah meninggal dunia, sedangkan EH terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Selatan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menerima pengembalian dana korupsi dari tersangka AT atas kasus korupsi KONI Sumatera Selatan. Uang sebesar 250 juta rupiah tersebut diserahkan oleh pihak keluarga dan kuasa hukum tersangka. KAT mengembalikan uang kerugian negara sebesar 250 juta rupiah atas kasus korupsi KONI pada tahun 2020 hingga tahun 2022 lalu. Uang yang dikembalikan diserahkan langsung oleh pihak keluarga dan kuasa hukum tersangka. Tersangka AT terjerat dalam perkara korupsi pencairan deposito dan dana hibah Pemprov Sumatera Selatan yang bersumber dari anggaran negara tahun 2021. Meski tersangka AT sudah mengembalikan dana korupsi, namun kasus pidananya akan terus bergulir. Menurut pihak kejaksaan, perkara tersangka AT sudah masuk tahap 2 dan siap untuk disidangkan. Itu ada pengembalian kerugian negara itu sebesar 250 juta rupiah itu dari tersangka AT yang diserahkan melalui pihak keluarga maupun PH seperti itu. Terkait KONI itu mengenai pencairan deposito dan uang hibah pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021. Mantan Ketua KONI Sumatera Selatan tahun 2020-2022 berinisial AT dan mantan Sekretaris KONI periode 2020-2022 berinisial SR ditahan pihak Kejaksaan Tinggi pada bulan Agustus lalu. Atas kasus korupsi ini, total kerugian negara mencapai 5 miliar rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kematian anggota TNI Prada Jeffriando diwarnai kejanggalan tak wajar. Pihak keluarga berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap penyebab kematian sang anak. Sebab pihak keluarga menduga kematian korban bukan karena kecelakaan. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua Prada Jeffriando Simatupang di kawasan Jalan Panca Usaha, seberang Ulu 1, Kota Palembang. Mereka tidak menyangka atas kepergian sang anak, sebab anggota TNI Batalion Infanteri 200 Rider itu sebelumnya dalam kondisi sehat. Pihak keluarga mengaku kematian sang anak bukan karena kecelakaan, sebab kecurigaan muncul setelah melihat luka lebam pada bagian kepala, mata, dan bahu. Atas persetujuan keluarga, jasad korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang pada Rabu lalu. Langkah ini dilakukan keluarga untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Setengah 9 sampai ke jam 1, hampir 8 jam. Di otopsi? Di otopsi di Rumah Sakit Bayangkara dan didampingi, dihadiri oleh dari Reskrim, Pomdam, dan Intel. Dari tim advokat kita itu 7 orang timnya. Jadi masalah hasilnya tetap menunggu dari pihak Bayangkara. Prada Jeffriando Simatupang meninggal dunia pada Rabu lalu setelah menjalani perawatan selama 3 hari di rumah sakit. Keluarga hanya mendapat informasi korban kritis karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Rencananya jenazah akan dimakamkan di pemakaman Nasrani, Talang Jambe, Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.